Halo Kak Felin, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini mau menanyakan bagaimana fenomena melihat ribuan orang antri untuk mendapatkan pekerjaan yang baru-baru ini di Jababeka, Bekasi. Antusiasisme masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, di samping itu adanya kasus PHK yang sedang terjadi di Indonesia ini, tentunya banyak masyarakat di sini karena faktor ekonominya berbondong-bondong, di mana ada kesempatan mereka juga melihat di mana ada kesempatan mereka melihat ada peluang di situ, mereka dalam suasana hati dan juga harapan yang penuh agar bisa mendapatkan pekerjaan karena faktor ekonomi dan keluarga ya. Sangat miris fenomena yang terjadi saat ini. Ada harapan, namun di sini juga ada berbagai macam yang namanya kegelisahan serta keputusasaan ya. Antara harap-harap cemas ini juga adalah salah satu solusi bagaimana mereka untuk bisa bertahan hidup dengan situasi ekonomi yang sulit, dengan peradaban zaman yang semakin maju. Tapi mirisnya adalah semakin pupusnya harapan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan secara finansial, apalagi untuk kepentingan ekonomi yang sangat sulit saat ini. Maka di mana ada kesempatan, masyarakat akan berbondong-bondong ya pergi, di mana ada ladang pekerjaan di situ dia akan pergi. Tujuannya adalah itu tadi ya, berawal dari rasa putus asa, berawal dari rasa dimana kesulitan ekonomi, sehingga dimana ada peluang mereka berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, dengan peristiwa kemarin yang di Jababeka, Bekasi ini, apakah akan memakan korban? Kalau aku lihat di sana lonjakannya sangat intens sekali ya. Kalau aku lihat memang akan ada korban ya, akan ada beberapa aku lihat beberapa korban ya, memakan korban jiwa, karena dimana satu kesempatan atau satu lubang titik ekonomi terbuka, maka akan lebih dari 1000 semut yang akan datang. Artinya adalah dimana ada satu ya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, maka ini akan diperebutkan banyak orang. Balik lagi, ini karena faktor ekonomi dan juga karena faktor kalau sudah bicara mengenai perut, siapapun pasti akan rela ya, akan rela untuk bagaimana caranya mendapatkan agar dia juga bisa bertahan hidup, dan juga karena faktor ada keluarga yang harus mereka nafkahi juga, dan juga ada keluarga juga yang menantikan yang namanya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, bahkan untuk pendidikan anak ya. Ini sangat miris sekali. Nah, menurut Kak Felin, apakah masih ada lagi pengurangan karyawan di Indonesia ini nantinya? Seperti aku lihat fenomena ini, aku lihat 2 tahun yang lalu bahwasanya akan ada kemajuan teknologi yang akan menggantikan sosok manusia dengan teknologi yang lebih canggih ya. Maka di sini masih akan terus berlangsung yang namanya pengurangan karyawan, dan juga di sini akan ada lagi perusahaan-perusahaan besar di sini yang tentunya juga akan adanya pemutusan sepihak alias adanya PHK besar-besaran, karena mereka beranggapan bahwa lebih efisiensi jika mana mereka bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih, akan lebih mempermudah pekerjaan mereka, dan tentunya ini juga akan sangat saving money buat perusahaan-perusahaan besar, di mana tidak perlu harus membayar kompensasi lain-lain, termasuk adanya kesejahteraan lain, termasuk adanya kayak kalau misalnya kita bekerja kan biasanya ada tunjangan kesehatan, tunjangan kemudian untuk kesejahteraan ya bagi karyawannya. Maka di tahun ini masih terus ya berlangsung kasus-kasus PHK atau pemutusan tenaga kerja, karena memang tujuannya adalah untuk menggantikan tenaga manusia ini dengan tenaga yang lebih canggih. Tentunya bagi perusahaan-perusahaan besar ini akan sangat menguntungkan dan sangat menghemat sekali, tapi bagi masyarakat kita khususnya ya dalam ekosistem manusia, ini adalah suatu pembunuhan baik secara mentally maupun secara faktor ekonomi, dan yang menjadi korban adalah keluarga.
makin sempitnya ya. Makin sempitnya pekerjaan dan peluang pekerja bagi masyarakat ini juga semakin banyak juga masyarakat yang nantinya akan mengalami down secara psikis, bahkan secara mental. Dia akan semakin akan banyaknya kasus-kasus karena faktor mentally dan juga karena faktor ekonomi ini, banyak kasus-kasus depresi yang akan terjadi di Indonesia. Pada akhirnya banyak juga dan meningkatnya juga kasus perceraian, bahkan di sini banyak orang-orang yang akan kelaparan, aku lihat. Nah, bagaimana seharusnya tindakan pemerintah melihat polemik ini? Kalau menurut aku dan kalau aku boleh memberikan pendapat untuk pemerintah, bahwasanya apapun itu baik ya, secara ekosistem harusnya pemerintah itu akan lebih adil ya dalam pengawasan bidang struktur ekonomi terhadap masyarakat. Seharusnya ini kalau aku boleh kasih saran ya, pemerintah mendahulukan kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan kepentingan-kepentingan orang-orang lain yang memang sudah memiliki ya standar ekonomi yang memang sudah sukses ya, dan ini juga akan menjadi suatu polemik besar untuk pemerintahan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ini adalah suatu dilema bagi pemerintahan juga, karena memang kita lihat juga bahwa sekarang ini di mana teknologi semakin canggih, bahkan penerapan teknologi yang semakin canggih ini akan membunuh karakter manusia itu sendiri dan akan menjadi kehancuran suatu negara. Karena apa? Akan semakin merebaknya kasus-kasus kemiskinan, bahkan juga akan adanya yang namanya kualitas pendidikan ini semakin berkurang karena mereka akan digantikan dengan sistem robotik yang tentunya ini juga akan memakan korban jiwa. Dalam arti korban jiwa adalah banyak manusia ataupun ya di sini ekosistem manusia yang akan rusak secara mentally, yaitu banyaknya depresi, dan juga secara faktor perekonomian mungkin ini akan semakin lebih maju dan akan semakin lebih besar keuntungannya. Hanya saja balik lagi semua ini bisa diatur kalau pemerintahnya bisa belajar untuk bijaksana dan melihat kepentingan rakyatnya. Otomatis kalau aku boleh bilang juga di sini harus bisa merealisasikan dan memberikan kesempatan dan membela rakyatnya daripada kepentingan orang-orang atas yang memang mereka memiliki standar ekonomi yang kalau menurut aku sudah cukup sukses ya. Artinya di sini balik lagi peran penting pemerintahan itu sangat penting sekali bagi ya kelangsungan ekosistem manusia dan perekonomian berjalan dalam bangsa negara kita ini. Nah, apakah ini juga dampak dari permainan politik pemerintah juga berimbas kepada rakyat kecil? Kalau aku bilang ini adalah salah satu permainan ya, dan aku lihat di sini banyak orang, banyak organisasi dan kepentingan orang lain ya. Ini bukan hanya terjadi kepada pemerintahan. Kalau kalau aku lihat ya, sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah sangat ketat, tapi balik lagi ya, kita bicara adalah oknumnya. Kalau secara struktur organisasinya, pemerintah ini selalu memberikan kebijakan-kebijakan terhadap masyarakatnya dengan adanya beberapa peraturan ataupun ada beberapa kebijakan ekonomi. Namun balik lagi di sini ada beberapa kepentingan orang-orang atas, orang-orang asing, dan juga kepentingan ekonomi yang memang di sini akan menggantikan manusia. Maka aku bilang keseimbangan dalam suatu pemerintahan itu harus butuh kebijaksanaan dan harus butuh keadilan. Artinya adalah sebagai seorang pemimpin kita harus juga memberikan peluang bagi masyarakatnya dan harus bisa membela masyarakat kecil ya, khususnya untuk kemajuan struktur organisasi ekonomi untuk masyarakat ya. Kalau bisa untuk ekonomi struktur masyarakat ya, menengah ke bawah juga harus diperhatikan, jangan hanya menengah ke atas ya, yang artinya ini akan menggilas ya masa-masa kejayaan ataupun yang berkaitan dengan ekosistem manusia dan perekonomian masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Nah, seperti apa nantinya negara Indonesia ke depannya bila terjadi hal seperti ini terus? Sangat disayangkan kalau hal ini terus terjadi. Yang aku takutkan akan adanya pergolakan ekonomi maupun pergolakan masyarakat, akan adanya pertentangan ya antara masyarakat dengan pemerintahan. Bahkan ini akan memicu adanya kerusakan dan juga keributan yang didasari oleh mental masyarakat yang sulit dalam perekonomian. Ini akan lebih membahayakan ya, dan juga di sini akan adanya yang aku takutkan akan terjadinya
banyak kasus-kasus di tahun 1998. Ini yang aku takutkan, karena yang aku lihat di sini adalah bahwasanya ada orang-orang atas dan juga orang-orang pengusaha besar yang memang berperan penting, dan juga di sini kalau aku lihat ya atas kepentingan dia juga ya, sehingga pemerintah juga di sini, maka aku bilang peran penting pemerintah sangat penting sekali ya untuk bisa membela rakyatnya, karena suatu negara akan hancur kalau masyarakatnya juga di sini tidak bisa mendukung pimpinannya. Maka di sini tugas seorang pemimpin itu sangat berat, bahkan juga di sini harus bisa memberikan keseimbangan kepada alam semesta dan juga kepada ekosistem masyarakat khususnya, karena biar bagaimanapun negara besar tanpa masyarakat kecil, maka itu akan menjadi suatu kehancuran. Oke, terima kasih Kak Ferin. Sama-sama.